bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan pada kesempatan kali ini, Bapak punya pantun. Anak-anak bisa menyimaknya sambil mengucapkan kata cakap saat Bapak pantun ya. Baik. Nah, jalan-jalan sambil bermain layang-layang. Malamnya main dadu. Kenal mata Pak sayang. Perkenalkan nama Bapak Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum memulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pertemuan pada pagi hari ini bisa berjalan secara maksimal dan bermanfaat tidak hanya untuk hari ini, melainkan untuk kedepannya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai materi pada pertemuan pagi hari ini, izinkan Bapak untuk mengabsensi kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Baik, walau begitu, Bapak tetap akan mengabsensi kalian. Bapak mohon minta tolong apabila Bapak menyebutkan nama kalian, mohon untuk mengangkat tangannya sambil mengatakan hadir ya Bapak. Oke? Baik, Bapak absensi di meja Bapak ya. Oke, yang pertama, Amelia Jamaran Frida. Baik, Bilkis Humaira Anggraini. Baik, Rani Diandra Anggraini. Baik, Reza Rahatia. Baik, Leon Winter Kennedy. Baik. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai materi pada pertemuan kesempatan kali ini, Bapak ingin bertanya sesuatu nih terkait materi yang ingin Bapak bawakan hari ini. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Nah, pertanyaan itu terkait korespondensi. Siapa yang tahu korespondensi? Apakah di jenjang pendidikan sebelumnya, sebelum kalian menginjak atau menduduki posisi SMK, apakah pernah diajarkan materi tersebut? Ada yang sudah? Ada yang belum? Baik. Nah, anak-anak, jadi Bapak terangkan sedikit ya terkait materi korespondensi. Jadi korespondensi itu berkaitan dengan cara manusia berkomunikasi. Manusia berkomunikasi itu terbagi menjadi dua, yakni melalui verbal dan juga bentuk fisik. Kalau menurut verbal kan kita berkomunikasi secara langsung dalam pertemuan langsung. Nah, kalau secara objek atau dalam bentuk fisiknya, yakni bisa melalui surat, ya, atau bisa juga karena perkembangan teknologi itu bisa melalui WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Tapi sebelum ada perkembangan teknologi, itu dulunya memakai yang namanya perantara surat. Jadi surat itu adalah bentuk fisik secara tertulis untuk menyampaikan suatu tujuan antara kedua belah pihak, yakni antara si pengirim surat dengan penerima surat. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, apakah yang sudah diajarkan nih
sebelum kalian memiliki bangku SMK pada umur kalian saat ini, apakah ada yang mau mengangkat tangannya dan menjelaskan apa yang kalian ketahui menurut bahasa kalian sendiri terkait materi korespondensi? Ini Bapak sudah mencatatnya ya, tapi sebelum Bapak jelasin lebih lanjut, apakah ada yang mau mengangkat tangannya? Tentu saja kok. Menurut Bapak ya, jawaban kalian baik salah ataupun benar, Bapak tidak akan melakukan tindakan apapun. Ya. Malah menurut Bapak, jawaban yang kalian berikan itu adalah suatu investasi buat Bapak. Karena kalian ini adalah benih untuk negara kita agar bisa lebih maju lagi. Dan Bapak merasa kalau misal kalian ada yang mau mengangkat tangannya dan menjawab apa yang Bapak minta. Ayo, siapa yang di sini yang mau dan berani untuk mengangkat tangan? Jangan lupa ya anak-anak, bagi yang mau mengangkat tangan untuk menyebutkan nama dan juga nomor absennya, supaya Bapak bisa mengingat nama kalian satu persatu. Oh, kamu, silahkan nak, sebutkan nama dan juga nomor absennya ya. Baik Rani, Bapak persilahkan untuk menjelaskan terkait materi korespondensi sesuai dengan pemahaman kamu dan juga bahasa kamu sendiri. Itu Bapak persilahkan. Tepuk tangan teman-teman untuk Rani. Jadi teman-teman, apa yang sudah dijelaskan oleh Rani itu adalah secara garis besarnya. Nah, secara lengkapnya Bapak akan berikan kunci jawabannya. Jadi, di sini Bapak sudah menyediakan terkait materi korespondensi bahasa Indonesia. Nah, korespondensi bahasa Indonesia itu terletak pada materi surat menyurat. Nah, apa sih surat menyurat itu? Ataupun secara fisik nih, apa sih surat itu? Nah, pengertian surat sendiri yakni adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau pemberitahuan dari seseorang atau organisasi kepada pihak lain. Nah, dalam dunia organisasi atau kantor, surat sangat penting nih, karena menjadi sarana komunikasi resmi antar instansi. Lalu apakah bisa kalau tanpa surat kita tetap bisa berkomunikasi? Bisa kalau kita melaluinya secara lisan. Apapun kalau kita beradaptasi nih dengan perkembangan teknologi, bisa juga melalui WhatsApp, Gmail, itu masih bisa. Tapi sebelum adanya perkembangan teknologi, perantara untuk berkomunikasi secara jarak jauh itu menggunakan media surat. Nah, selain itu, ya, kualitas surat yang dibuat oleh sebuah organisasi itu sering dianggap sebagai cerminan profesionalitas organisasi tersebut. Nah, jadi dari struktur, dari cara menulis, gaya bahasa, tata letak, dan lain sebagainya itu dinilai terkait apa? Terkait profesionalisme dari organisasi itu sendiri. Nah, fungsi surat itu apa sih? Nah, fungsi surat sendiri, surat itu tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan saja, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting, yakni yang pertama adalah sebagai bukti tertulis. Loh Pak, bukti tertulis itu seperti apa sih? Nah, bukti tertulis itu seperti surat perjanjian, surat keputusan, itu kan ada bukti tertulisnya, ada hukumnya, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan bukti tertulis.
Ada contoh lagi nih, ketika kalian sedang membeli makanan, ya, membeli makanan ataupun sedang memesan barang, itu kan nanti akan ada surat pengiriman barang. Itu sudah ada catatan terkait barang yang besar. Itu sudah menjadi bukti tertulis. Ya. Lalu yang kedua yakni sebagai alat pengingat. Apa sih alat pengingat itu, Pak? Nah, alat pengingat itu adalah surat yang disimpan dalam arsip yang dapat digunakan kembali sebagai referensi. Contohnya seperti apa? Contohnya ya, ini konteksnya selain surat ya, seperti halnya jurnal, kemudian catatan laporan dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam alat pengingat, ya. Ataupun jika surat tersebut tersimpan dalam arsip untuk suatu saat dibaca ulang kembali, misal dari surat teman lama yang berada di daerah yang jauh, kemudian kita simpan untuk kita baca kembali suatu saat nanti karena mungkin kita masih dalam kondisi itu juga termasuk ke dalam surat sebagai alat pengingat, ya. Kemudian yang ketiga yakni adalah surat sebagai bukti sejarah, yakni surat lama dapat menjadi sumber informasi tentang peristiwa masa lalu. Contohnya seperti apa? Contohnya di saat hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, di mana teks proklamasi dibuat sebelum itu kan ada laporan terkait penyerangan Hiroshima dan juga Nagasaki, itu kan disampaikan secara tertulis lewat surat. Nah, surat tersebut bisa diabadikan untuk dijadikan sejarah kapan Indonesia merdeka, pada momen apa, kepada siapa, dan bagaimana penyampaian agar kemerdekaan itu bisa terjadi. Itu termasuk ke dalam bukti sejarah. Kemudian yang keempat yakni sebagai pedoman kerja, misalnya yakni surat instruksi atau surat keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Baik. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke poin pentingnya surat. Loh Pak, sebenarnya surat itu buat apa sih? Apakah sepenting itu untuk membuat atau menyusun surat? Penting banget. Soalnya apa? Kalau tidak ada surat, tidak ada bukti secara tertulis. Nah, di sini karena surat itu memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam organisasi, maka pengelolaannya harus dilaksanakan dengan baik, teman-teman. Beberapa kegiatan dalam pengelolaan surat antara lain itu dilihat dari apa? Dari yang pertama adalah menyusun konsepnya. Konsep harus disusun dengan baik dan benar, mulai dari kepala surat, tanggal, kepada siapa penerima surat itu, kemudian ada nomor surat, isinya seperti apa, pendahuluannya gimana, akhirannya gimana, dan kepada siapa surat tersebut ditulis, dan siapa yang menulisnya, itu pun juga dinilai. Ya, mohon maaf ya, di sini Bapak ngomongnya teman-teman, soalnya lebih akrab saja ditanya teman-teman. Jadi kalau misal anak-anak keberatan, baik Bapak akan bilang atau menyebut anak-anak sebagai anak saja, tidak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi pentingnya surat yang kedua yakni adalah mengirim surat. Kok bisa
nilai apa pengirim surat itu kok bisa penting sekali? Karena kita harus tahu siapa atau kepada siapa surat itu dikirim. Jangan sampai salah kirim surat. Kalau sampai salah kirim surat, bisa-bisa yang surat itu direncanakan adalah surat rahasia, malah dibaca sama orang itu sangat-sangat tidak kredibel ya. Dan yang ketiga yakni adalah menyimpan surat dalam arsip. Kenapa penting? Karena siapa tahu surat ini akan sangat berguna di setiap hari, terutama bagi perusahaan, bagi organisasi. Lalu yang selanjutnya yakni tentang ciri-ciri surat. Sebelum Bapak beralih ke materi ciri-ciri surat, anak-anak ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Baik, jadi teman-teman ya kebiasaan. Jadi ciri-ciri surat itu yang pertama adalah jelas maksud dan tujuan. Tidak mungkin seseorang itu membuat surat tanpa adanya tujuan yang jelas, tanpa adanya maksud yang jelas. Dan ada malah suratnya nanti terbuang sama penerimanya. Jadi kita harus nentuin terlebih dahulu nih maksud dan tujuan apa kita bikin surat. Ya. Yang kedua, singkat dan padat. Surat dikirimkan itu langsung ke ini. Ya. Maunya apa, maksudnya gimana, tujuannya bagaimana, itu harus benar-benar lebih ke intinya, jangan terlalu yang terbelit. Ya. Maksud yang terbelit itu seperti apa, Bapak? Nah, maksudnya yang terbelit itu kayak surat dengan isiannya itu panjang sampai 10 lembar, sampai 5 lembar, 6 lembar, 8 lembar, itu bukan surat, tapi makalah. Kemudian yang ketiga yakni adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat itu tidak boleh asal-asalan buat, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu seperti apa? Bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang formal, terutama jika surat tersebut ditujukan ke instansi atau ke perusahaan tertentu, maka harus menggunakan bahasa yang formal, sopan, dan tidak menyinggung penerima surat. Kalau misal tidak menggunakan bahasa yang formal, melainkan sebaliknya, ya bisa aja, tapi lebih ke arah surat yang dikirimkan untuk orang terdekat misalnya. Masalah, tapi kalau misal di instansi perusahaan harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang baik dan benar, dan juga sopan dan tidak menyinggung penerima surat. Karena jika melakukan hal yang sebaliknya, bisa jadi surat kamu bakalan ditolak, atau bahkan bisa juga yang paling parah dibuang, tidak dibaca. Karena melihat sekilas kok bahasanya kok kurang sopan ya, orang malas baca. Ya, jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang bahasa yang formal, sopan, santun, dan tidak menyinggung penerima surat. Kemudian yang terakhir yakni tidak menimbulkan salah pengertian dalam isi surat yang ditulis. Kenapa? Ya karena jika surat tidak jelas ya, maka penerima bisa salah memahami isi pesan yang disampaikan. Artinya ya, tidak menimbulkan salah pengertian dalam isi surat yang ditulis. Karena kalau sampai menimbulkan salah pengertian dalam isi surat yang ditulis, bisa jadi yang membaca surat tersebut akan salah memahami dalam mengartikan isi surat tersebut.
Baik, apakah dari materi ini ada yang ditanyakan? Belum ya? Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang apa aja sih bagian-bagian surat itu. Nah, bagian-bagian surat sendiri itu yang pertama adalah kepala surat. Nah, di atas sini ada kepala surat. Kepala surat itu isinya apa aja? Kepala surat itu isinya adalah yang pertama adalah identitas pengirim surat, terutama di perusahaan atau instansi ataupun organisasi. Itu biasanya kepala surat ini itu terdiri dari logo, nama perusahaan atau organisasi atau instansi, kemudian alamat, kemudian bisa email ataupun juga bisa nomor WhatsApp, nomor WA atau nomor pesan yang bisa dihubungi. Lalu yang terakhir itu bisa website. Kalau misal perusahaan tersebut menyediakan suatu website. Nah, kemudian di sini ada nomor surat. Nomor surat ini untuk masing-masing jenis surat itu biasanya ada nomor-nomor tertentu sesuai kesepakatan pada siapa yang membuatnya. Nah, untuk pertanyaan siapa yang membuatnya itu ditentukan oleh yang namanya perjanjian. Jadi nggak asal tulis nomor surat, karena setiap bagian surat itu ada nomor-nomornya tersendiri yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah lampiran. Lampirannya apa? Lampirannya adalah berapa banyak lembar surat tersebut ditulis. Itu berada di lampiran. Ya. Kemudian ada bagian ketiga yakni adalah hal atau perihal. Nah, hal atau perihal itu adalah maksud atau tujuan surat itu dibuat. Seperti yang Bapak katakan sebelumnya ya, bahwa ciri-ciri surat itu harus ada maksud dan tujuannya. Gak boleh asal bikin surat. Itu bukan suatu hal yang bisa digunakan. Jadi harus ada yang namanya alamat dan tujuan. Tujuan ini berkaitan tentang siapa penerimanya, alamatnya di mana. Walaupun di kepala surat ini sudah ada alamat, tapi alamat yang ada di kepala surat ini itu adalah alamat si pengirim surat. Dan sedangkan kalau si alamat tujuan itu adalah alamat penerima surat. Jadi bedakan ya. Kalau kepala surat ini isinya adalah identitas si pengirim surat. Kalau alamat tujuan itu berisi identitas penerima surat yang terkait dengan alamat, nama instansi ataupun perusahaan. Nah, bedanya apa sih kepala surat sama alamat tujuan ini? Kalau kepala surat itu biasanya identitas lengkap, WA, ada email, website. Nah, kalau alamat tujuan ini itu isinya cuma nama instansi, perusahaan atau organisasi ataupun nama si penerima surat itu, kepada siapa surat ini dikirim. Kemudian yang kedua adalah alamat tempat tinggalnya. Di mana tempat tinggalnya? Di jalan apa? Kemudian nomor berapa? Lalu di kota apa? Nah, kalau semisal menulis nama jalan, untuk kata jalan sendiri, kata jalan itu bisa disingkat, bisa enggak. Ya. Namun untuk nama jalannya seperti kayak jalan Kedungdoro, Kedungdoronya jangan disingkat. Kalau nama jalannya boleh disingkat ataupun tidak. Tapi kalau nama jalannya kayak jalan Kedungdoro, Kedungdoronya jangan disingkat. Tujuannya apa? Untuk menjelas
digunakan untuk memperjelaskan pada siapa surat dikirim dan di mana surat dikirim. Ya. Kemudian nomor tempat tinggalnya berapa, bisa ditulis nomor dan bisa ditulis 0.18 juga bisa. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah salam pembuka. Ini penting banget. Nah, salam pembuka, isi surat, dan juga salam penutup, ini ketiganya sangat penting. Nah, karena bagi perusahaan, instansi atau organisasi yang dinilai itu adalah ketiga ini. Ya, lalu yang lain juga dinilai, cuman yang paling penting untuk menunjukkan apa sih isi surat tersebut itu ya ada hal perihal salam pembuka, isi, dan juga salam penutup. Itu yang paling penting. Ya. Apakah yang lainnya juga penting? Penting. Tapi di atas penting itu yang paling penting ya salam pembuka, isi surat, dan juga salam penutup. Ya. Cuman ya yang lainnya juga penting. Ya. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah ada tanda tangan di bawah salam penutup. Ya. Kemudian ada nama dan juga jabatannya. Lalu yang terakhir ada tembusan. Kalau tembusannya cuma satu itu tidak bisa ditulis. Tapi kalau lebih dari satu boleh ditulis. Nah di sini untuk jenis atau ya jenis penulisan surat itu ada variannya. Yakni yang pertama adalah varian full block style. Dimana untuk full block style sendiri itu tanggal dan juga salam penutup. Mohon maaf, ini saya lupa untuk menambahkan tanggal ya. Umumnya tanggal itu berada di sebelah kanan. Namun kalau untuk full block style itu berada di sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya yakni salam penutup ada di sebelah kiri. Nama jabatan juga sebelah kiri. Dan untuk alamat tujuan itu untuk garis pertama dan juga kedua itu sama. Yang sama itu sejajar. Terus untuk garis yang ketiga itu dia lebih pendek. Untuk full block style. Apakah hanya full block style saja untuk alamat tujuannya? Tidak. Untuk semua surat juga seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua yakni adalah block style. Nah, block style sendiri yakni tanggalnya itu berada di sebelah kanan seperti halnya surat pada umumnya. Ya. Kemudian ada salam penutup yang juga ada di sebelah kanan, nama jabatan juga ada di sebelah kanan. Lalu nama pengirim surat itu juga ada di sebelah kanan dan alamat tujuannya juga sama. Formatnya sama yakni garis pertama dan kedua itu sejajar, garis ketiga itu lebih pendek. Nah, garis ketiga ini fungsinya buat apa sih? Buat nama kota. Nama kota. Kemudian yang selanjutnya yakni ada semi block style. Dimana untuk semi block style itu isi surat awal paragrafnya dia tuh menjorok, posisinya menjorok ke kanan, ya, kanan seperti ini. Awal paragraf yang menjorok ke kanan. Kemudian ada yang namanya indented style, ya, dimana alamat tujuannya tidak lagi garis pertama keduanya sejajar, melainkan dia bentuknya seperti tangga. Jadi bentuknya itu seperti ini, nah, yaitu bertangga.
maksud yang bertangga adalah garis pertama dia normal, garis kedua itu dia akan semakin ke kanan, garis ketiga pun juga akan semakin ke kanan. Itu namanya bertangga. Kemudian untuk hanging paragraph, di mana alamat paragraf yang pertama yaitu menggantung. Ya. Alamat paragraf pertama, maksudnya struktur paragraf pertama yaitu menggantung seperti ini. Ya. Seperti ini teman-teman. Dia menggantung. Kemudian untuk paragraf kedua dan yang ketiga yaitu menjorok ke kanan. Nah, seperti ini. Ini untuk hanging paragraph style. Kemudian ada yang namanya official lama, ya, official lama, di mana alamat tujuan itu agak ke kanan. Ya, berpindah posisi yang awalnya dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian isi menggunakan telapak tangan, bukan dengan kaki, bukan menjorok ke kanan lagi, melainkan telapak kanan. Ya, rata kanan. Maksudnya rata kanan itu seperti apa? Garisnya itu lebih bentuknya ke kanan. Ya. Kan rata, pure rata tengah maksudnya, ataupun dia menjoroknya ke kiri, kan ya. Kemudian untuk official baru, dia seperti halnya si blog L, yakni isi surat awal paragraf itu posisinya menjorok, yang menjorok ke kanan. Yang lainnya tetap sama. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis gaya tulisan untuk surat-surat korespondensi bahasa Indonesia. Sebelum Bapak ke pertemuan ke susunan pertemuan selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan Bapak yang bertanya boleh dahulu ya. Nah, siapa yang di sini bisa menyimpulkan atau paling tidak untuk mengangkat tangannya untuk menjelaskan sesuai dengan pemahaman dan juga gaya bahasanya sendiri terkait materi pada pertemuan kali ini. Bagi siapapun yang bertanya, bagi siapapun yang mau bertanya, akan Bapak berikan dia teman. Teman aja, ada Pak. Ya, dan Bapak sudah bertanya sebelumnya. Tapi kan untuk menambah ingatan kalian, tentunya Bapak akan bertanya apakah kalian benar-benar paham dengan materi yang Bapak berikan, apakah kalian benar-benar memperhatikan Bapak menjelaskan. Oleh karena itu Bapak ingin kalian bisa menyimpulkan dengan cara mengangkat tangan dan menjelaskan sesuai dengan pemahaman kalian, ingatan kalian, dan juga bahasa kalian sendiri. Dan bagi siapapun yang bisa menjawab, akan Bapak berikan hadiah dan Bapak cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Silakan. Oh, banyak sekali ya yang mengangkat tangannya. Baik, karena tadi Rani yang berada di bangku depan sudah menjawab. Kalau ulang lagi, karena Rani yang duduk di bangku depan sudah menjawab, otomatis Rani sudah mewakili depan. Sudah,
Kalau memang benar, maka Bapak akan memilih salah satu anak yang ada di bangku belakang buat menjelaskan sesuai dengan bahasanya, pemahamannya, akannya terkait materi yang Bapak kerjakan. Oh, kamu yang ada di bangku belakang sini, silakan untuk menjelaskan, menyimpulkan sesuai dengan pemahaman, bahasa, dan juga ingatan dari kamu. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga nomor absen ya. Bapak persilakan. Baik, tepuk tangan buat Reza. Karena Reza sudah mau menjawab dan juga menyimpulkan materi pada kesempatan kali ini, Bapak akan beri hadiah sesuai dengan perjanjian Bapak. Sama-sama Reza. Ini ya, Bapak kasih hadiah. Terima kasih Reza sudah mau untuk menyimpulkan, menjawab, dan juga menjelaskannya sesuai dengan bahasa dan juga pemahamannya ya. Oke, Bapak rasa cukup sekian pada pertemuan kesempatan kali ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk Bapak, melainkan juga untuk anak-anak sekalian, terutama untuk di masa depan nanti. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa telah selesai. Baik, Bapak cukupkan untuk materi pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk bahagia selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kembali dan hati-hati jalan ya kalau nanti sudah pulang. Bapak izin untuk keluar dari ruang ini ya. Misi. Hello.